Kacang panjang termasuk sayuran yang banyak digunakan oleh konsumen sebagai bahan baku beragam masakan. Tidak mengherankan bila permintaan kacang panjang selalu ada sehingga prospek usaha budidayanya tetap menjanjikan. Apalagi budidaya kacang panjang terbilang sederhana dan singkat, paling lama 2 bulan pasca tanam sudah dapat dipanen. Pola tanamnya pun bisa menggunakan sistem monokultur atau tumpang sari, sehingga petani dapat mengusahakan beragam komoditas dalam satu hamparan. Kacang panjang juga merupakan pilihan terbaik bagi petani padi di kala musim rendeng tiba. Pasalnya, sayuran berpolong ini dapat beradaptasi baik di lahan bekas sawah maupun tegalan. Jadi, di saat jeda tanam, petani padi bisa tetap mendapatkan banyak pemasukan dari bertanam kacang panjang. Setelah menentukan varietas yang akan ditanam, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan lahan yang akan ditanami. Terdapat 2 sistem penanaman pada kacang panjang, yaitu sistem mulsa hitam perak dan tanpa mulsa. Pola tanamnya bisa 1 baris atau 2 baris tanaman pada tiap-tiap guludan. Lahan yang akan ditanami terlebih dahulu digemburkan dengan cara dicangkul atau dibajak menggunakan traktor. Kemudian dibuat guludan-guludan atau bedengan. Ukuran guludan disesuaikan dengan rencana pola tanaman. Bila pola tanamnya 1 baris, maka ukuran lebar guludan dibuat 40-50 cm, tinggi 30-40 cm, dan jarak antar guludan 30-40 cm. Sementara panjang guludan disesuaikan dengan kondisi lahan. Sebaliknya, jika akan menerapkan pola tanaman 2 baris, ukuran lebar bedengan dibuat 60-80 cm, tinggi 30 cm, dan jarak antar bedengan 30 cm. Usai bedengan terbentuk, taburi tiap-tiap bedengan dengan kapur pertanian atau dolomit. Kebutuhan dolomit disesuaikan dengan tingkat keasaman tanah sebelum diberi perlakuan. Misalnya, bila pH awal 5,6, maka kebutuhan kaftannya sebanyak 2,65 ton per hektar. Kemudian, tambahkan pupuk kandang sebanyak 10-20 ton per hektar. Pupuk diaduk rata dengan tanah dan permukaan bedengan dirapikan. Sampai pada tahap ini pun, sebenarnya bedengan-bedengan sudah dapat langsung ditanami. Namun bila akan menerapkan sistem mulsa plastik, tahapannya sedikit berbeda. Berbarengan dengan aplikasi pupuk kandang, tambahkan juga pupuk dasar kimia berupa TSP dan KCl masing-masing 15 gram per lubang tanam. Tutup bedengan dengan tanah dan permukaan bedengan dirapikan. Berikutnya, bedengan ditutup dengan menggunakan mulsa plastik hitam perak. Warna hitam digunakan pada bagian bawah, sedangkan warna perak untuk lapisan atas. Pemasangan mulsa sebaiknya dilakukan pada siang hari saat matahari terik agar mulsa dapat ditarik dan dikembangkan maksimal. Budidaya kacang panjang tidak perlu melalui proses persemaian sehingga benih bisa langsung ditanam di lahan. Pada sistem penanaman tanpa mulsa, lubang tanam langsung dibuat pada bedengan dengan tugal. Jarak tanamnya adalah 20 x 50 cm atau 30 x 40 cm. Di samping lubang tanam, berikan pupuk dasar TSP dan KCl masing-masing 15 gram. Sedangkan pada sistem mulsa plastik, 1 hari sebelum tanam, pada bedengan dibuat lubang tanam dengan cara melubangi mulsa secara hati-hati. Guna memudahkan saat menanam, lakukan juga penugalan. Jarak tanamnya yaitu 30-40 cm untuk jarak dalam barisan dan 50-60 cm bagi jarak antar barisan. Dengan lebar bedengan 60-80 cm, maka tiap bedengan dapat ditanami 2 baris tanaman dan populasinya sekitar 50.000 tanaman per hektar. Benih kacang panjang kemudian dimasukkan ke lubang tanam.
setiap lubang tanam dimasukkan sebanyak 2 butir benih. Kemudian, lubang tanam ditutup tanah tipis atau abu sekam padi atau juga dengan abu dapur. Untuk menanami 1 hektar lahan, diperlukan benih sekitar 15-20 kg. Biasanya, 4-7 hari setelah tanam, benih sudah berkecambah. Bila ditemukan benih yang tidak tumbuh, sebaiknya cepat diganti. Proses penyiraman perlu dilakukan sebelum usia 14 hari setelah penanaman supaya pertumbuhan tanaman seragam. Pada fase awal perkecambahan hingga tanaman muda sangat memerlukan ketersediaan air. Bila tidak ada hujan, penyiraman sangat disarankan dilakukan setiap hari. Sedangkan pada fase selanjutnya, penyiraman tidak dilakukan intensif tetapi disesuaikan dengan kondisi kebun. Yang penting, tanah tidak kering atau becek. Ajir yang digunakan bisa berupa belahan bambu dengan tinggi 1,5-2 meter. Ajir dipasang berdekatan dengan lubang tanam. Pada usia 15 hari setelah tanam, tanaman diberi pupuk susulan. Jenis pupuk kimia yang diberikan adalah NPK 15:15:15 sebanyak 2-3 gram per tanaman. Aplikasi pupuk susulan ini dapat dilakukan 2 cara, yaitu langsung ditabur atau dikocor. Bila langsung ditabur, dilakukan dengan cara membuat larikan di antara 2 tanaman sepanjang bedengan. Usai ditaburkan, larikan ditutup kembali menggunakan tanah. Namun bila memilih dikocor, terlebih dahulu NPK dilarutkan dalam air. Caranya, larutkan 100-150 gram NPK dalam ember berukuran 13 liter. Larutan ini cukup untuk 50 tanaman sehingga tiap tanaman diberi 1 gelas berukuran 240 ml. Selain pemupukan susulan, perlu dilakukan juga penyiangan gulma atau rerumputan. Sebab rerumputan sangat mungkin menjadi vektor alias pembawa dari hama maupun penyakit. Penyiangan ada baiknya rutin dilakukan setiap 2-3 minggu sekali setelah penanaman. Pada periode yang bersamaan, daun-daun tua dan pucuk-pucuk yang tidak produktif disarankan untuk dipangkas. Tujuannya adalah untuk merangsang pembungaan. Yang tidak kalah penting dalam pemeliharaan adalah pengendalian hama penyakit. Hama utama tanaman kacang panjang antara lain apit, ulat bunga, ulat gerayak, dan penggerek biji. Sedangkan jenis penyakit yang umum menyerang adalah antraknosa, layu bakteri, dan mozaik virus. Seluruh hama dan penyakit tersebut sangat berpeluang menggagalkan panen. Oleh karena itu, pengendalian hama dan penyakit akan lebih baik bila dilakukan secara preventif, yaitu melalui penyemprotan pestisida secara berkala. Dosis dan cara aplikasinya disesuaikan dengan rekomendasi dari produsen pestisida yang biasanya tertera pada label kemasan. Panen selanjutnya dilakukan selang 2-3 hari sekali. Bila mengikuti cara budidaya sesuai anjuran, hasil panen yang diperoleh dari budidaya kacang panjang dengan harga jual sekitar Rp2.000-Rp5.000 per kilogram, dalam satu musim tanam Anda dapat memperoleh omset penjualan sekitar Rp60-100 juta. Perolehan ini tentu sangat menggiurkan bagi setiap orang.